Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kembali lagi di pagi hari ini bersama saya Agustinus Abednego dalam Resapi. Di dalam dunia kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, tentunya kita melihat berbagai macam orang dengan berbagai macam pencapaian mereka. Ada saja orang yang sukses di usia muda, dan juga ada beberapa orang yang harus menunggu waktu yang lama untuk memperoleh apa yang dilihatnya sebagai kesuksesan. Ketika orang tersebut memasuki masa tuanya, dengan berbagai macam pencapaian yang ada, kita mungkin menemukan banyak pengalaman bahwa seseorang itu sering dibanding-bandingkan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja orang tua membandingkan anak-anaknya. Kok gak kayak anak tetangga sih? Anak tetangga ini udah kemana? Udah ikut lomba segala macam, udah juara segala macam. Coba kalau kamu rajin belajar, coba kalau kamu ikutin si anak tetangga itu. Padahal anaknya sendiri itu punya kegemaran yang lain, punya mata pelajaran lain yang disukai, dan mungkin punya hobi yang berbeda dari anak tetangga. Namun secara tidak sadar, mungkin kita sering membanding-bandingkan hal tersebut. Ataupun di lingkungan kerja, mungkin kita menemukan adanya kecemburuan sosial, ya, menemukan adanya rekan sekerja kita yang mungkin cemburu terhadap rekan kerja yang lain. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, maka akan rawan munculnya iri hati dan dengki. Bisa saja karena orang iri hati, maka orang tersebut akan menjatuhkan nama baik orang. Orang tersebut bisa saja akan menjelek-jelekan orang lain. Ataupun bila kita melihat di sisi lain, ketika kita berbicara tentang iri dengki, tentunya kita bisa menemukan bahwa sikap iri dengki tersebut bisa saja merugikan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya mungkin dalam lingkungan pergaulan kita menemukan ada orang yang punya sepatu baru, orang yang punya handphone baru, ataupun orang yang mempunyai barang-barang yang baru lah, mobil baru ataupun motor baru. Dan seringkali mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa aduh kapan ya saya punya mobil seperti itu, waduh kapan ya saya bisa seperti orang tersebut. Dan karena tidak berpikir panjang, maka kita sebagai manusia kadang lebih memilih jalan yang instan, dan terkadang jalan instan tersebut malah merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menuntut keluarga kita mungkin untuk membantu kita, ataupun menuntut orang tua kita untuk membantu kita agar bisa mewujudkan keinginan kita karena rasa iri dengki tadi. Rasa iri dengki oleh karena itu dilihat bisa melukai orang lain karena bisa merebut kebahagiaan orang lain, dan juga bisa merebut kebahagiaan diri kita, dan yang penting proses kita. Proses orang-orang di dalam dunia ini berbeda tentunya. Dan di Alkitab pun mengingatkan kita, bila kita membuka Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oleh karena itu tidak sedikit banyak peristiwa yang awal mulanya karena iri hati dan dengki, dan akhirnya peristiwa tersebut bisa saja merenggut kebahagiaan orang lain atau bahkan merenggut nyawa orang lain. Secara tidak sadar, sifat iri dengki ini seringkali kita rasakan di dalam kehidupan kita. Namun seperti yang pengkhotbah katakan, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tentunya
hal ini ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia memiliki proses kita masing-masing. Kita sebagai manusia memiliki jalan masing-masing dan waktu masing-masing untuk mencicipi apa yang dinamakan kesuksesan, untuk mencicipi apa yang namanya kebahagiaan. Namun jangan kita sampai terpaku dengan kebahagiaan yang semu. Tapi tetaplah kita mencoba untuk bersyukur di dalam segala hal dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang terjadi pada kita, dan juga dengan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu tetaplah berpengharapan. Marilah kita belajar untuk tidak iri hati dan dengki. Marilah kita menjalani proses kita dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam pergumulannya. Dan yakinlah bahwa proses tersebut, jerih payah kita di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam keseharian kita akan membuahkan hasil yang manis dengan tuntunan tangan Tuhan ketika kita mau dibentuk olehnya melalui proses, bukan secara instan. Kini Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kami telah diberikan nafas pada pagi hari ini, dan juga kami bersyukur kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini hendaknya dapat hidup di dalam kehidupan kami, dan juga dapat kami usahakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah, ya Bapa, kami memiliki pergumulan masing-masing, dan juga kami memiliki proses masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kesabaran, agar kami senantiasa dapat menjalani proses yang saat ini kami hadapi, dan juga kiranya Engkau selalu ada menuntun kami, melewati suka duka kami, dan kami ingin berharap padamu ya Tuhan, dan kami senantiasa percaya bahwa tanpa adanya dirimu, tanpa adanya tuntunan kasih-Mu, kami tidak dapat apa-apa. Inilah kami, ya Allah, pribadi yang ingin terus belajar di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami, dan Tuhan melindungi kami ketika kami bersama-sama mau belajar di dalam proses yang ada dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sedemikian resapi pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus kiranya menguatkan dan menyertai kita semua.